Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah peperangan rohani menghadapi kerajaan iblis. Kita akan membaca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 12 sebagai berikut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Rasul Paulus mengajarkan, haleluya, bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Untuk itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Harus kita kenakan. Kalau kita membaca Efesus 6 ini, maka ada 7 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Dan yang ketujuh yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan tadi kita ini menghadapi kerajaan iblis, di mana iblis itu atau Lucifer telah menyusun kerajaannya sedemikian rapi. Yang pertama yaitu melawan pemerintah-pemerintah atau archai, ya, artinya penguasa tertinggi. Tuhan Yesus mengatakan berulang kali bahwa iblis itulah penguasa dunia, penghulu dunia. Iblis atau Lucifer, demikian ditulis dalam Alkitab King James, ya. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Dalam bahasa Yunaninya diabolos, artinya pendakwa, penuduh, pemfitnah. Bahasa Ibraninya Satan, artinya pemberontak. Itulah penguasa tertinggi, yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, melawan penguasa-penguasa atau ekousia. Inilah roh-roh jahat yang diberi wewenang oleh Lucifer untuk menguasai suatu provinsi, suatu daerah yang luas, ataupun bahkan satu negara. Kemudian yang ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, kosmokrator. Inilah roh jahat yang menguasai pikiran manusia pada suatu daerah sehingga memiliki pola pikir tertentu, memiliki budaya-budaya yang berbau okultisme, tradisi, kebiasaan, haleluya, yang melawan firman Tuhan berbau okultisme. Puji nama Tuhan. Kemudian yang keempat, melawan roh-roh jahat di udara atau pneumatika ponerias. Itulah roh jahat yang diberi wewenang untuk menguasai pikiran manusia secara perorangan. Ya, sehingga manusia itu tidak percaya kepada Injil karena pikirannya telah dibutakan. Dan ini adalah roh jahat yang menguasai pikiran manusia itu dari keturunan sampai keturunan. Sehingga satu keluarga memiliki pola pikir tertentu, kebiasaan tertentu, kepercayaan yang tertentu. Itu karena adanya
Haleluya, pneumatika, ponerias. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini memerangi musuh yang tidak kelihatan, tetapi begitu serius, begitu kuat. Oleh sebab itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus berdoa, kita minta pencerahan daripada Roh Kudus. Apa sajakah 7 senjata Allah yang harus kita kenakan dengan baik, dengan tepat, baru kita bisa menang. Iblis memang sudah dikalahkan oleh korban Kristus di Golgota. Dengan kematian Kristus dan kebangkitannya berarti Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis dan maut, dosa dan neraka. Tetapi iblis dan roh-roh jahat itu belum dirantai, sehingga masih bisa mencobai manusia, menggoda manusia, merusak manusia karena belum dirantai. Iblis baru dirantai nanti kalau Yesus datang pada yang kedua kalinya, yang dapat dilihat oleh setiap mata manusia. Iblis akan ditangkap oleh Yesus dan para malaikatnya yang kudus untuk dijebloskan dalam lubang jurang maut dan dipenjarakan selama 1000 tahun lamanya. Sehingga dunia ini tidak ada lagi iblis, roh-roh jahat dan malaikat-malaikat jahat. Oleh sebab itu, mari kita bangkit, pelajari Efesus pasal 6 dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu dengan betul. Baru kita bisa mengalami kemenangan menghadapi iblis dan roh-roh jahat. Puji nama Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan memberi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, haleluya, kami sebenarnya semasa hidup di dunia ini, kami menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang sudah berpengalaman menipu manusia selama 6.000 tahun. Dan iblis serta roh-roh jahat itu setiap hari mencari kesempatan untuk menjatuhkan umat Tuhan. Sebab itu Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, karuniakan kepada kami pencerahan-pencerahan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti 7 perlengkapan senjata Allah yang harus kami pakai dengan benar untuk menghadapi peperangan rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan memberi kemenangan.